Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan manusia yang telah Allah haramkan ia masuk ke dalam syurga. Mudminul khamri, orang yang pertama yang Allah haramkan masuk ke dalam syurga adalah orang yang kecanduan minuman keras. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya segala hal yang memabukkan, perjudian, persembahan kepada berhala, mengundi-ngundi nasib adalah perbuatan kotor yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah ia oleh kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menghadirkan perpecahan dan permusuhan di antara kalian melalui minuman keras dan perjudian, untuk menjauhkan kalian dari zikrullah dan menjauhkan kalian daripada salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti dari minuman keras dan perjudian itu? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, sesungguhnya segala perkara yang memabukkan, perjudian, persembahan kepada berhala, meramal-ramal nasib adalah merupakan perbuatan kotor yang datangnya daripada syaitan. Syaitan menghadirkan itu semua di tengah-tengah kita, tiada lain dan tiada bukan agar terjadi perpecahan dan permusuhan di tengah manusia. Lalu kemudian apabila manusia telah bercerai-berai kalbunya, maka dengan mudah ia akan menjauhkan manusia daripada zikrullah, dengan mudah ia jauhkan manusia daripada salat. Oleh karena itulah, kenapa sekarang kita perhatikan banyak sekali masjid yang mulai sepi dari orang yang melaksanakan ibadah. Masjid kita yang begitu besar, masjid yang begitu agung yang kita buat, ternyata jamaahnya bertambah sedikit. Kenapa? Karena banyak generasi kita terjebak oleh segala sesuatu yang memabukkan, bahkan dengan perjudian yang dijadikan sebagai senjata syaitan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Maka apabila minuman keras ini telah beredar dan menjadi minuman yang dianggap biasa oleh generasi kita, narkoba dianggap sebagai sesuatu yang biasa di tengah masyarakat kita, maka tinggal kita menunggu kehancurannya, pertanda bahwa kita telah dikuasai oleh syaitan la'natullahi alaihim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah." Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan minuman keras itu sebagai induk segala keburukan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, siapa yang mengkonsumsi narkoba, siapa yang minum minuman keras, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Fa in mata wa hiya fi batnih, apabila orang itu meninggal dunia sedangkan minuman keras, narkoba itu masih ada di dalam tubuhnya, mata mitatan jahiliyah, maka orang itu meninggal dunia seperti meninggal dunianya orang kafir jahiliyah. Maka betapa buruknya segala sesuatu yang memabukkan. Sedangkan generasi kita sekarang hidup di dalam narkoba. Mereka kemudian terbiasa minum minuman keras, dianggap sebagai dosa yang lebih ringan daripada zina, dianggap sebagai dosa yang lebih ringan daripada riba, dianggap sebagai dosa yang lebih ringan daripada sihir. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu yang memabukkan itu sebagai induk dari segala keburukan. Wal iyadzubillah. Golongan yang kedua
yang Allah Ta'ala haramkan ia masuk ke dalam surga adalah al-aqli walidaih, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua kita adalah wasilah kita hadir ke dunia ini. Tanpa wasilah dari orang tua kita, kita tidak akan pernah hadir ke dunia ini. Bayangkan bagaimana lelahnya ibu kita mengandung kita. Lalu setelah ibu kita mengandung kita, ia melahirkan kita berkorban nyawa. Lalu kemudian ia berjuang membesarkan kita. Ia tidak makan sampai kita makan. Ia tidak minum sampai kita minum. Penderitaan kita adalah penderitaan ibu kita. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan baginya. Betapa berat perjuangan seorang ayah, banting tulang untuk mencari nafkah, membesarkan anaknya, memberi ia pendidikan terbaik. Lalu kemudian ketika anak itu tumbuh dewasa, ia menjadi anak yang durhaka. Ia melupakan jasa-jasa perjuangan kedua orang tuanya. Tiada lain, setiap hari ia bikin orang tuanya menangis. Ia bikin orang tuanya sedih. Ia bikin orang tuanya tidak bangga memiliki anak seperti dia. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan ia masuk ke dalam surga. Golongan yang ketiga yang Allah telah haramkan ia masuk ke dalam surga adalah ad-dayyus alladhi yukirrul khabas fi ahlih, yaitu orang yang dayyus, orang yang tidak cemburu kepada istrinya ketika melihat istrinya membuka aurat, orang yang tidak marah melihat anak-anak gadisnya ketika anak-anak gadisnya mempertontonkan aurat-aurat mereka. Berapa banyak orang sekarang tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa marah di dalam kalbunya. Ia biarkan istrinya membuka aurat bahkan di media-media sosial. Ia biarkan anak-anak gadisnya membuka aurat di media-media sosial, tidak menutup aurat-aurat mereka, tidak punya rasa malu. Maka siapa yang tidak punya rasa cemburu, siapa yang tidak marah ketika anggota keluarganya melakukan kemaksiatan, maka dia termasuk dalam golongan dayyus. Dan orang yang dayyus itu Allah Ta'ala haramkan ia untuk masuk ke dalam surga. Wal iyadzubillah.